Shalom semuanya, puji nama Tuhan, kita kembali lagi bertemu dalam ibadah online Tunas Remaja hari ini. Mungkin saat ini kita merindukan untuk bersekutu dengan teman-teman lainnya yang berada di rumah saat ini. Namun kita percaya bahwa kita disatukan oleh kasih Kristus yang luar biasa. Oleh karena itu mari kita memuji dan bersorak bersama Dia. Shalom, puji Tuhan. Siang hari ini kita kembali lagi belajar firman Tuhan. Sebelum kita sama-sama belajar firman Tuhan, kita bersama berdoa. Kami bersyukur buat rahmat-Mu Tuhan. Haleluya, kami diberikan lagi kesempatan untuk memuji dan menyembah-Mu.
Kami yakin pujian penyembahan kami telah naik di hadapan menjadi dupa yang harum dan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-hamba-Mu yang telah memimpin kami dalam pujian penyembahan. Baik pemain musik maupun song leader dan singer. Tuhan berkati dengan limpah dalam rumah tangga, dalam keluarga, dalam usaha pekerjaannya, terlebih dalam pelayanan mereka. Oh haleluya, berkat-berkat-Mu Tuhan limpahkan senantiasa. Dan kami semua Tuhan, kaum muda remaja yang sudah memuji dan menyembah-Mu Tuhan, kami yakin Engkau juga sudah memberkati kami dengan limpah. Terima kasih Tuhan, haleluya, haleluya, terpuji nama-Mu Tuhan. Kami mohon Tuhan, haleluya, berikan kami kekuatan, hikmat, akal budi, sehingga firman-Mu yang sebentar kami dengar dapat kami pahami, dapat kami mengerti, dan firman itu tertanam, termeterai, menjadi rema, mengubah hidup kami semakin indah di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Urapi juga hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, urapi dengan kuat kuasa Roh Kudus. Haleluya. Berikan hikmat, akal budi, dan biarlah Roh Kudus yang berbicara melalui hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan jalannya pemberitaan firman Tuhan dari awal sampai akhirnya dalam tuntunan kuasa Roh Kudus. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu. Semua yang percaya dan diberkati katakan amin. Puji Tuhan, haleluya. Shalom, haleluya. Apa kabar semuanya? Luar biasa. Puji nama Tuhan. Nah, siang hari ini kita akan sama-sama belajar tentang satu tokoh dalam perjanjian lama yang bernama Amos. Ya, Amos ini adalah seorang nabi yang diutus Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan pada bangsa Israel dan bangsa Yehuda pada waktu itu. Nah, kita akan baca ayat penuntun kita pagi hari ini atau siang hari ini dari Amos pasalnya yang pertama, ayatnya yang pertama. Ya, Amos 1 ayat 1 kita baca sama-sama, mari. Haleluya. Demikian firman Tuhan. Perkataan yang dinyatakan kepada Amos, salah seorang peternak domba yang dari Tekoa, tentang Israel pada zaman Uzia Raja Yehuda dan dalam zaman Yerobeam anak Yoas Raja Israel 2 tahun sebelum gempa bumi. Puji nama Tuhan. Nabi Amos ini mungkin bagi adik-adik sekalian, kaum muda remaja belum terlalu terkenal, ya. Tetapi kita melihat di sini Amos ini adalah seorang nabi yang luar biasa, yang diutus Tuhan untuk menyampaikan firman-Nya pada bangsa Israel di zamannya. Ya, puji nama Tuhan. Haleluya. Nah, kita akan melihat latar belakang dari Amos. Jadi Amos ini adalah seorang nabi yang diutus Tuhan. Nama Amos sendiri itu berarti beban. Karena memang Tuhan menaruh beban di atas pundaknya, yaitu beban pelayanan untuk menyampaikan firman Tuhan kepada bangsa Israel pada zaman itu yang mulai melenceng, mulai tidak lagi hidup sesuai firman Tuhan. Ya, puji nama Tuhan. Amos ini juga selain dia adalah nabi, dia profesinya sebagai seorang gembala domba. Ya, dari gembala domba, kemudian dia berasal dari kota Tekoa. Kota Tekoa itu berada di salah satu kota di daerah kerajaan Yehuda. Nah, pada zaman itu kerajaan Yehuda diperintah oleh Raja Uzia, sedangkan kerajaan Israel diperintah oleh Raja Yerobeam. Ya, haleluya. Kenapa kok ada kerajaan Israel dan Yehuda? Nah, kita tahu setelah Raja Salomo, bangsa Israel mulai berbuat dosa sehingga kerajaan itu terpecah dua. Ya, menjadi kerajaan utara dan kerajaan selatan.
Nah, kerajaan utara disebut kerajaan Israel dan kerajaan selatan disebut kerajaan Yehuda. Nah, pada waktu itu ya, kerajaan Israel dan Yehuda mengalami masa yang makmur dan kemudian damai karena tidak ada peperangan. Ya, makmur karena hasil tuaian hasil bumi, gandum dan sebagainya melimpah di Israel pada zaman itu, ya. Puji Tuhan. Tetapi ada permasalahan lain yang muncul akibat dari mereka makmur dan damai ini. Ya, haleluya. Apa permasalahan utamanya? Mereka mulai tidak setia lagi kepada Tuhan. Mereka mulai berubah. Tidak lagi menyembah Tuhan, mengikut Tuhan dengan segenap hati dan jiwanya. Ya, memang biasa kalau orang susah cari Tuhan. Tapi kalau sudah makmur, umumnya orang mulai melupakan Tuhan. Ya, bukan hanya dulu, sampai sekarang pun masih ada orang-orang seperti itu. Dan ini terjadi ya pada zaman Amos. Nah, mari kita akan melihat apa saja yang menjadi dosa dari Israel dan Yehuda. Mereka diberkati luar biasa, makmur, hidup damai. Tapi justru dalam kedamaian dan kemakmuran inilah mereka seharusnya tambah setia pada Tuhan. Tapi nyatanya ya, dalam kitab Amos dikatakan mereka menolak hukum-hukum Tuhan. Mereka menolak ajaran-ajaran Tuhan. Ya, artinya apa saudara? Mereka sengaja melanggar perintah Tuhan. Dan itulah yang membuat Tuhan murka. Tuhan murka. Mereka menganggap remeh, mereka menganggap rendah hukum-hukum Tuhan. Oleh karena itu mereka tidak mau melakukannya. Nah saudara, padahal firman Tuhan sudah mengingatkan bahwa orang yang melanggar firman Tuhan, orang yang melanggar hukum-hukum Tuhan pasti dibinasakan. Dalam Hosea 4 ayat 6 dikatakan, umatku binasa karena menolak pengajaran, menolak firman Tuhan. Ya, puji nama Tuhan. Oleh karena itu, mari ya adik-adik sekalian, kalau mau diberkati Tuhan, setialah melaksanakan hukum-hukum Tuhan. Ya, jangan sengaja melanggar perintah Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, dosanya ialah mereka tidak berpegang pada ketetapannya. Ya, pada ketetapan Tuhan. Haleluya. Artinya apa? Mereka tidak mempedulikan agama. Mereka tidak mempedulikan Tuhan. Dan ini memang biasa terjadi. Kalau orang sudah makmur, ya, kebutuhan jasmaninya sudah terpenuhi, mulai malas ibadah. Atau mungkin mereka beribadah, tapi ibadahnya hanya sekedar formalitas. Hanya sekedar melakukan kewajiban-kewajiban agama. Inti daripada ibadah itu sudah tidak mereka pegang lagi. Ya, firman Tuhan katakan secara lahiriah mereka beribadah, tapi hatinya jauh daripada Tuhan. Nah, itu yang membuat Tuhan murka. Ya, puji nama Tuhan. Oleh karena itu, mari ya kita sebagai generasi muda, jangan sampai ibadah kita hanya formalitas, hanya kewajiban, hanya sekadar datang karena hari Minggu. Tapi biarlah ibadah kita itu menjadi sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Bagaimana caranya menyenangkan hati Tuhan? Kalau kita ibadah berdasarkan kasih. Ya, jadi Tuhan itu melihat hati.
Kalau kita datang beribadah karena kita mengasihi Tuhan, maka pasti kita diberkati oleh Tuhan. Ya, puji nama Tuhan. Yang ketiga, dosa Israel dan Yehuda. Ini yaitu dikatakan mereka disesatkan oleh dewa-dewa asing. Artinya apa? Mereka menyembah berhala. Sebagian mereka mulai tidak lagi menyembah Tuhan. Ya, tapi mereka mulai menyembah berhala. Kenapa? Karena waktu itu orang Israel khususnya mereka sudah berpisah dengan orang Yehuda, kerajaan Yehuda. Sedangkan Bait Allah itu ada di Yerusalem, dan Yerusalem adalah ibu kota dari kerajaan Yehuda. Sehingga mereka membuat ibadah sendiri, ya, di Gunung Gerizim. Dan ini ibadah bukan kepada Tuhan, bukan kepada Yahweh, tetapi mereka beribadah kepada berhala-berhala, ya, yang disembah oleh orang-orang Kanaan pada waktu itu, ya, dan orang-orang Kanaan yang sudah ditumpas, yang sudah dibinasakan oleh Tuhan. Haleluya. Oleh karena itu, mari kita harus hati-hati. Nah, kalau pada waktu ini apa berhala sudah tidak ada? Tentu ada yang bilang, oh sudah, sekarang sudah tidak ada berhala. Tapi saudara, kita harus tahu berhala secara fisik memang tidak ada. Tapi berhala secara spirit itu masih ada. Ya, nah kita lihat definisi berhala itu apa. Untuk tahu saudara ini menyembah berhala atau tidak. Berhala itu ialah segala sesuatu, ya, yang kita cintai, yang kita utamakan melebihi Tuhan. Itu adalah berhala. Nah, apa yang kita cintai, yang kita sukai, itu mungkin saja hobi. Ada orang lebih mementingkan hobi daripada ibadah, daripada berdoa. Itu berarti dia sudah menyembah berhala. Ada lagi yang mungkin mementingkan kesenangan-kesenangan yang saat ini sangat digemari oleh kaum muda, yaitu melalui gadget, mungkin game. Kalau ibadah setengah jam, 1 jam sudah ada kerasan. Tapi kalau main game berjam-jam, tetap melek. Nah, itu namanya berhala. Jadi dia sudah melebihkan permainannya, kesenangan jiwanya, dirinya melebihi Tuhan. Ya, puji nama Tuhan. Oleh karena itu, kalau adik-adik sekalian, kaum muda remaja masih terikat dengan berhala-berhala ini, ya, game dan sebagainya, YouTube, internet dan sebagainya, harus bertobat. Bukan berarti tidak boleh main, boleh, tetapi harus Tuhan di atas segala-galanya, ya. Tuhan harus lebih dari apapun kesenangan-kesenangan kita. Puji nama Tuhan. Mari kita mau bertobat, kita mau kembali kepada Tuhan. Amin. Tuhan memberkati.